Terdapatkan Imam Ahmad, dicari ke seluruh penjuru, ketemu beliau sedang berada di dalam gua. Ketika sahabatnya yang lain seperti Yahya bin Ma'in datang, Ali bin Madin datang, kenapa engkau berada di dalam gua? Mereka ingin masuk dalam gua. Kata Imam Ahmad, jangan masuk, tidak halal bagi kalian untuk masuk ke gua ini. Kenapa? Karena Imam Ahmad sedang telanjang, bajunya rusak semua, udah tidak bisa dipakai, rontok bajunya. Tidak halal bagi kalian untuk masuk ke dalam gua ini, karena kalau masuk akan melihat auratnya siapa? Imam Ahmad. Kenapa? Diceritakanlah bahwa dia dalam kondisi tidak berpakaian, pakaiannya itu sudah hancur, tidak mungkin dipakai lagi. Maka teman-temannya, kalau gitu kita kasih, kamu pakai bajuku, kita ingin memberimu baju. Katanya tidak halal bagiku untuk menerima pemberian kalian. Bukan karena menerima hadiah itu haram, tapi beliau tidak ingin menerima itu. Beliau sudah bertekad untuk tidak menerima pemberian dari siapapun, illa bithamanin. Baju yang kalian berikan itu tidak halal aku pakai kecuali kalian mau aku beli. Jadi kamu harus menerima harganya, uangnya. Padahal Imam Ahmad tidak punya uang, tapi tetap harus bayar. Kata mereka, ya sudah, beli. Kata Imam Ahmad, aku tidak punya uang. Gimana caranya? Kata Imam Ahmad, kalau gitu, ya sudah, jangan kau berikan baju itu. Kata mereka, lalu kamu akan telanjang terus. Kemudian sahabatnya berkata gini, aku punya solusi. Engkau ajarkan kepadaku hadis-hadis yang engkau dapatkan dari guru fulan, sekian hadis banyaknya, engkau ajarkan kepada kami, upahnya adalah baju ini. Imam Ahmad kemudian setuju, ya akan aku ajarkan hadis-hadis yang aku dengar, aku dapatkan dari fulan dan fulan, dan imbalannya adalah baju tersebut. Subhanallah, Imam Ahmad menjadi ulama besar bukan karena beliau dari keluarga kaya raya yang membelikan kitab, ya orang tuanya belikan kitab sebanyak-banyaknya, disekolahkan di sekolah yang luar biasa, tidak. Tapi beliau menjadi ulama karena kemauannya, karena tekadnya, bukan karena fasilitasnya. Ketika Imam Ahmad ingin ke Yaman berguru kepada seorang imam namanya Abdul Razak, jangan dikira beliau langsung segera naik pesawat sampai ke Yaman dari Baghdad. Tidak, beliau berjalan kaki. Bagaimana makan dia di tengah jalan? Dia tidak punya uang untuk jajan di tengah jalan. Maka beliau mempekerjakan dirinya kepada para kafilah dagang yang pergi ke Yaman. Beliau menjadi pelayan kuda. Jadi kuda ontanya para pedagang itu, beliau nyarikan rumputnya, beliau menggembalakannya. Dengan upah diizinkan ikut serta ke Yaman. Hanya itu upahnya. Tidak kasih uang, tidak. Beliau hanya diizinkan ikut bersama rombongan mereka, dikasih makan bersama mereka, sesampai di Yaman selesai, tidak punya bekal lagi. Ketika beliau pulang pun juga dengan cara yang sama, sehingga beliau itu hidup dalam kemiskinan, dalam keterbatasan fasilitas, tapi beliau punya kemauan yang kuat. Sehingga kunci sukses itu seperti yang Allah gambarkan, fa idza azamta fatawakkal 'alal. Kuncinya cuma dua, azimah, keinginan kuat, dan tawakal. Bukan harta, bukan fasilitas, bukan orang tua atau yang lainnya. Hanya ada dua, dan dua-duanya itu ada pada diri kita. Jadi masing-masing kita itu punya kesempatan untuk sukses, asalkan satu kita penuhi, dan yang kedua itu datang dari Allah. Azimah, keinginan kuat. Karena orang itu kalau punya keinginan kuat, semua alasan itu hilang.
Tapi kalau sudah keinginannya itu lemah, maka 1.000.001 alasan itu didatangkan. Kenapa kamu tidak hafal? Ustaz, ngantuk Ustaz. Ya udah, istirahatnya cukup. Ustaz, panjang suratnya Ustaz. Ada saja alasan yang dibuat. Sudah, yuk dimulai dari surat-surat yang pendek. Ya Ustaz, capek Ustaz. Sudah bertahap hafalannya. Ustaz, pelajarannya banyak Ustaz. Ada PR belum dikerjakan Ustaz. Ana belum makan Ustaz. Ana belum mandi. Ada saja alasan yang dibuat. Intinya tidak mau hafalan. Tapi orang kalau punya kemauan, maka 1.000.000 alasan itu akan hilang dengan sendirinya. Karena apa? Karena azimah. Adanya kemauan yang kuat. Dia akan mencari cara-cara bagaimana agar dia bisa. Walaupun rintangan itu ada 1.000.001 rintangan, semuanya itu akan berhasil dia lalui, berhasil dia lampaui dengan apa? Dengan azimah. Salah seorang ulama ahli hadis pernah bercerita, ketika kita belajar hadis, suatu saat kita itu kepingin makan ikan bakar. Ingin makan apa? Ikan bakar. Maka pergilah mereka ke pasar, beli ikan bakar, beli ikan mentah dengan nilai 1 dirham. Wah, alhamdulillah dapat ikan kakap gede mau dibakar gitu kan. Setelah pulang dari pasar, jam masuk kelas tiba. Kalau antum mungkin bel gitu kan. Ini syekhnya sudah datang ke masjid mau mulai taklim lagi. Ikannya disimpan, ditaruh, belum sempat dibakar. Mereka duduk di majelisnya syekh. Selesai majelisnya syekh, jam istirahat. Wah, kita mau bakar nih. Mereka sibuk ngumpulin kayu bakar, dinyalain apinya. Apinya nyala, syekhnya sudah datang lagi ngajar. Ditinggal lagi. Ikannya belum sempat dibakar. Sudah, syekhnya selesai, apinya sudah padam. Karena ditinggal sekian lama, apinya sudah padam lagi. Mereka akhirnya apa? Sudah, nyalakan lagi apinya. Belum sempat nyala, syekhnya sudah datang lagi. Di sore hari ikannya sudah busuk, ikannya sudah bau. Akhirnya mereka terpaksa makan ikan yang sudah bau tersebut. Ngeluh? Tidak. Mereka rela mengorbankan ikannya, menerima harus makan ikan yang dibakar di malam hari sudah dalam kondisi bau. Tidak apa-apa. Yang penting tidak ketinggalan ilmu. Tidak ada alasan. Alasan itu akan hilang ketika kita punya apa? Kemauan. Tapi kalau antum adik-adik sudah mulai rajin produksi alasan, apa Ustaz? Hujan Ustaz, bajunya basah Ustaz, ini belum berganti bajunya Ustaz. Itu pertanda antum tidak punya kemauan. Sekedar ada santri beralasan, itu bukti bahwa memang tidak punya kemauan atau kemauannya lemah. Tapi kalau orang itu punya kemauan, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau datang dari kabilah Hudzail, ingin tahu belajar Islam itu seperti apa, karena beliau mendengar cerita dari para orang-orang yang safar ke Mekah, mendengar cerita bahwa di Mekah itu ada tukang sihir yang memecah belah masyarakat, mengadu domba. Beliau penasaran, katanya ngakunya nabi padahal dia tukang sihir katanya. Maka dia penasaran, datang dari Hudzail bersembunyi-sembunyi sampai tiba di Mekah. Di Mekah pun beliau tidak terang-terangan nanya mana Muhammad. Beliau sembunyi-sembunyi sampai suatu saat Nabi Muhammad SAW sedang sholat di sisi Ka'bah. Ini dia Muhammad. Dia temui. Ternyata yang ditemui itu seorang nabi, bukan tukang sihir, bukan tukang adu domba. Maka dia segera masuk Islam. Nabi memerintahkan kepadanya, memberikan nasihat, sembunyikan keislamanmu, jangan kau tampakkan. Kalau engkau tampakkan, engkau akan disakiti oleh Quraisy. Maka beliau berkata, tidak, aku akan bersaksi bahwa asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah di saat Quraisy sedang kumpul di Ka'bah.
Maka betul ketika Quraisy kumpul, Abdullah bin Mas'ud dengan terang mengatakan, ya ma'syar Quraisy, wahai orang Quraisy, dengar, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Maka segera orang Quraisy berhamburan, digebukin, dipukulin Abdullah bin Mas'ud sampai pingsan. Siuman ketika dia bangun sadar, bukannya jerah, berdiri dan lagi mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Digebukin lagi sama Quraisy, dipukulin sampai pingsan lagi. Ketika dia bangun sadar lagi, dia mengucapkan lagi asyhadu an la ilaha illallah ketiga kali. Digebukin lagi. Di saat digebukin, Abu Bakar datang ke Masjidil Haram, Ka'bah, dan mengatakan, wahai ma'syar Quraisy, wahai orang Quraisy, tahukah siapa yang kalian gebuki ini? Dia adalah Abdullah bin Mas'ud al-Hudhali. Ingat, kalian kalau pergi ke Syam berdagang pasti melintasi kabilah Hudzail. Apa kalian tidak khawatir nanti kafilah dagang kalian dicegat oleh kabilah Hudzail? Baru dilepas. Intinya apa? Abdullah bin Mas'ud punya kemauan, walaupun digebuki orang, dia tetap ingin masuk Islam, tidak peduli. Pokoknya dia harus menampakkan keislamannya. Itu kalau orang punya kemauan. Kalau orang tidak punya kemauan, dia akan produktif, rajin, kreatif, membuat apa? Alasan, afan Ustaz, Anda belum jajan. Kenapa belum jajan? Ya uangnya udah habis. Habis di mana? Yang di sakunya habis Ustaz. Kan di tabungannya masih ada Ustaz. Kenapa tidak diambil? Takut habis Ustaz. Ada saja alasannya. Intinya tidak. Makanya jangan pernah menutupi kemalasan dengan alasan. Karena banyaknya alasan itu bukti bahwa antum tidak ada kemauan. Orang yang punya kemauan itu mengatakan, siap Ustaz, saya akan belajar, saya akan murojaah, saya akan hafal, saya harus bisa, saya pasti bisa. Itu yang harus dilakukan. Ya, tidak panjang lebar ingin Ustaz sampaikan. Intinya saya berpesan kepada adik-adik sekalian bahwa sukses itu pasti bisa didapat oleh semua antum. Semua antum punya peluang yang sama untuk sukses menjadi seorang ulama. Kuncinya cuma dua, yang satu dari antum, yang satu dari Allah. Azimah, tawakal. Yaitu kenapa harus tawakal? Serahkan kepada Allah, karena Allah yang akan mengajarkan ilmu. Kalau antum punya keinginan kuat, usaha yang kuat, Allah yang akan memberikan kemudahan, Allah yang akan memberikan ilmu itu kepada antum. Ya. Jadi itu pesan yang ingin Ustaz sampaikan. Semoga ini cukup menjadi motivasi bagi adik-adik sekalian untuk semakin semangat dan semakin ulet dalam belajar, dalam menghafal, dalam membuang, ya, menghapus 1001 alasan yang kemarin itu sempat ada dalam akal pikiran kita. Ini yang bisa Ustaz sampaikan, dan mungkin masih ada waktu sampai adzan kita dengar, mungkin ada pertanyaan atau yang lainnya, curhatan dari antum sekalian. Fadhal. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ya, yang keras. Ya, tolong maju aja, yang keras. Maju. Kenapa? Lagi malas. Malas itu obatnya cuma satu, yaitu kemauan. Tidak ada obat. Di apotek juga tidak ada obat malas. Antum mau ke tabib juga tidak punya resepnya. Ya. Malas itu obatnya di hati kita.
Nah, bagaimana kita mengobati diri sendiri? Antum bayangin ketika antum sedang, kata orang, mager, malas gerak ya. Ini udah ngapain aja malas, makan malas, mandi malas, belajar malas, turun dari kasur malas, lemas gitu kan. Coba di saat seperti itu ada gempa, masih beralasan malas gerak, ya tewas. Ada gempa, tiba-tiba keranjangnya bergerak, gur 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 gur, gempa, teriak-teriak gitu gempa, masih beralasan dengan malas, anak malas turun, ya udah gempa aja gitu. Ada dari antum yang berpikir seperti itu, berperilaku seperti itu? Tidak ada. Atau ketika sedang malas dipanggil sama temannya, abimu datang bawa oleh-oleh, kira-kira malas gerak? Ada yang berkata seperti itu? Tidak. Malas itu karena kita tidak punya motivasi hidup. Motivasi hidup itu cuma ada dua. Karena ambisi ingin mendapatkan sesuatu, atau takut terkena sesuatu. Padahal gempa itu belum tentu gedungnya roboh, tapi kita sudah membayangkan bahwa gempa itu bisa saja menyebabkan gedung roboh, walaupun dari ranjang tingkat 2 loncat, rebutan pintu, rebutan tangga, karena takut gedungnya roboh, ingin segera lari ke lapangan. Padahal sampai di lapangan dapat apa? Tidak apa-apa. Ya alhamdulillah gempa selamat. Emang kalau sudah sampai lapangan dapat emas sekilo? Tidak kan? Jadi yang menjadikan orang itu semangat melakukan segala cara agar bisa, harus sadar, kenapa kalau saya tidak belajar, kira-kira apa yang akan merugikan saya. Jadi orang bodoh itu ruginya apa? Harus paham ya, apa resikonya jadi orang bodoh. Yang kedua, kita harus tahu apa untungnya jadi orang yang berilmu. Kalau kita tidak tahu apa untungnya, tidak tahu ruginya, ya sudah, itulah malas. Yang menyebabkan antum malas itu kan antum tidak tahu apa untungnya belajar, apa ruginya malas. Jadi ketika antum malas, itu pertanda bahwa antum tidak punya motivasi hidup, tidak tahu resiko yang harus segera dihindari dengan cara belajar. Tapi kalau antum tahu kalau tidak belajar anak akan menjadi orang bodoh, kalau orang bodoh itu seperti ini ruginya, maka antum akan segera bergegas, loncat dari jendela, loncat dari ranjang, rebutan anak tangga agar bisa sampai di kelas. Kenapa? Kalau anak tidak belajar, anak akan demikian ruginya. Ya, kalau sudah dipanggil, nih abinya datang jauh-jauh dari Kalimantan misalnya, maka akan segera bergegas, bangkit, karena abi bawa oleh-oleh, sudah kangen ingin ketemu. Itu karena antum tahu apa untungnya kalau turun dari ranjang, ketemu dengan abi, ketemu dengan umi, bawain oleh-oleh, bawain makanan yang paling disenangi. Itu ketika antum tahu manfaatnya ilmu, maka antum akan semangat belajar. Makanya sering-sering membaca buku para ulama, mendengar ceramah-ceramah yang menjelaskan apa untungnya belajar, apa ruginya menjadi orang bodoh. Dan saya juga menyarankan sering-sering di sini ustaz-ustaz menyampaikan motivasi agar tulab, santri ini semakin tahu apa manfaatnya ilmu, keuntungan apa yang akan didapat kalau berilmu, dan apa ruginya kalau kita itu menjadi orang bodoh. Ya, wallahu ta'ala alam. Ini mungkin pertanyaan satu dan terakhir ya, karena sudah waktunya zuhur. Saya akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.